Halo sahabatku. Selamat datang kembali di cerita Momo. Apa kabarnya hari ini? Momo harap kalian semua sehat, bahagia, dan siap-siap ya, karena kisah yang akan kita selami kali ini dijamin bakal menguji emosi, bikin darah mendidih, dan mungkin bikin kalian ingin ikut teriak ke layar HP. Siapa yang tidak sakit hati saat sudah berjuang bersama, tapi malah dibalas dengan pengkhianatan paling kejam? Hari ini, kita akan mengikuti kisah Aruna, seorang istri sekaligus manajer yang perannya sangat vital di perusahaan suaminya. Tapi, begitu sang suami, Devano, naik tahta jadi CEO, dia langsung merasa sok kuasa. Dengan angkuhnya, Devano memecat Aruna di depan 300 karyawan, mengusirnya bak sampah, dan mencampakkan pernikahannya. Namun, apa yang terjadi 5 menit kemudian? Perusahaan Devano langsung lumpuh total. Ia tidak tahu kalau wanita yang ia usir itu adalah kunci sistem dan pemilik rahasia yang sesungguhnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Aruna? Apakah ia akan kembali dan menyelamatkan suaminya? Atau justru ini adalah awal dari balas dendam yang sudah ia rencanakan sejak lama? Tahan dulu rasa penasaran kalian. Sebelum kita masuk ke bab 1, yuk tunjukkan dukungan kalian untuk cerita Momo. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kelanjutan kisah Aruna. Terakhir, Momo mau tahu dong, siapa saja yang sudah hadir? Komen di bawah ya, nama, asal kota, dan hadir. Oke, sudah siap? Mari kita buka babak pertama dari kisah ini. Senja yang seharusnya membawa ketenangan, justru memancarkan kilau kemewahan yang syarat akan ketegangan tersembunyi. Ruang ballroom Hotel Bintang 5 itu dipenuhi gemerlap lampu kristal yang memantul indah pada gelas-gelas champagne mahal. Udara dipenuhi aroma parfum kelas atas dan bisik-bisik pujian yang ditujukan pada satu sosok, Devano. Malam ini adalah malam perayaan. Malam di mana ia resmi diangkat sebagai CEO menggantikan ayahnya, sebuah jabatan yang diidam-idamkan banyak orang. Aruna berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun malam yang elegan namun sederhana, jauh dari kesan mencolok yang dipancarkan oleh kerabatnya. Matanya yang tajam mengamati suaminya, Devano, yang sedang tersenyum lebar, memeluk para klien penting, dan menerima salam dari para pemegang saham. Devano, dalam balutan tuxedo hitamnya, memang terlihat mempesona, aura kekuasaan dan kepercayaan diri memancar kuat darinya. Namun, bagi Aruna, kilauan itu terasa dingin. Dalam 2 minggu terakhir sejak keputusan pengangkatan itu diumumkan, Aruna merasakan Devano mulai berubah, seperti patung marmer yang indah namun tak lagi memiliki kehangatan. Aruna sendiri adalah manajer keuangan dan operasional senior di perusahaan itu, sebuah jabatan yang ia raih dengan kerja keras, bukan karena statusnya sebagai istri pemilik. Faktanya, perusahaan itu selama ini berjalan stabil justru berkat perhitungan cermat dan sistem operasional yang ia rancang dan jalankan selama 5 tahun terakhir. Sebuah fakta yang, tampaknya, perlahan mulai terlupakan oleh Devano. Hei, kenapa di sini sendirian? Suara yang akrab itu membuat Aruna menoleh. Itu adalah Riko, adik iparnya, yang malam itu datang bersama Bu Ratna, ibu mertuanya. Riko menyeringai, senyumnya tidak sampai ke mata. Riko selalu memandang rendah Aruna. Sebagai anak bungsu yang manja dan tidak pernah benar-benar bekerja keras di perusahaan, Riko selalu iri dengan posisi dan kemampuan Aruna. Aku sedang mengamati Devano, Riko. Bukankah dia terlihat bangga malam ini? Jawab Aruna, berusaha mempertahankan nada ceria. Tentu saja bangga. Dia adalah CEO, Aruna. Posisi yang pantas didapatkan oleh anggota keluarga inti, sindir Riko, lalu menyeruput minumannya. Ngomong-ngomong, kau masih betah ya di bagian operasional yang membosankan itu? Mungkin sudah saatnya kau mundur saja. Biar lebih fokus jadi istri CEO. Bukankah begitu, Bu? Riko melirik Bu Ratna, yang baru saja bergabung. Bu Ratna, ibu mertua Aruna, adalah sosok wanita yang selalu elegan dan dingin. Ia adalah pemegang saham utama yang sangat menghargai status sosial dan nama baik keluarga. Selama ini, Bu Ratna bersikap netral pada Aruna karena Aruna terbukti menghasilkan uang. Namun, kini dengan Devano di puncak, ia merasa Aruna sudah tidak lagi penting. Bu Ratna hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah mencapai mata. Riko benar, Aruna. Devano sekarang sudah jauh di atas. Prioritas harus berubah.
Bagian operasional dan keuangan itu terlalu remeh untuk diurus istri seorang CEO. Itu bisa dikerjakan oleh anak magang manapun. Perkataan Bu Ratna menusuk Aruna seperti jarum es. Remeh? Padahal, hanya Aruna yang tahu bahwa saat ini, proyek terbesar perusahaan, yang dinamai Proyek A, sedang berada di ambang kesulitan likuiditas, dan hanya sistem yang ia ciptakan yang menahan proyek itu agar tidak runtuh. Saya rasa, saya masih dibutuhkan, Bu. Justru karena Devano sibuk di puncak, saya harus menjaga pondasinya. Balas Aruna tenang, berusaha menghindari konflik. Bu Ratna hanya mendengus. Terserah. Tapi sebagai ibu, saya punya harapan. Seorang CEO butuh pendamping yang sepadan, bukan sekadar manajer yang sibuk dengan berkas-berkasnya. Kau harus lebih fokus pada penampilan dan pergaulan sosial, Aruna. Jangan sampai kau menjadi parasit yang membebani suami. Bisiknya tajam, sebelum berbalik meninggalkan Aruna bersama Riko. Parasit. Kata itu berputar di kepala Aruna, menghancurkan sisa-sisa kegembiraan malam itu. Ia melihat ke arah Bu Ratna dan Riko yang kini berbisik-bisik di meja dekat pilar. Bu, aku yakin ini saatnya. Devano sudah CEO, dia punya wewenang penuh, kata Riko, melirik ke arah Aruna. Sabar, Riko. Jangan terburu-buru. Kita biarkan Devano menikmati kekuasaannya dulu. Tapi, kau benar. Kita harus menyingkirkan parasit itu. Aruna tidak pantas mendampingi anakku di puncak. Dia harus tahu posisinya, jawab Bu Ratna, matanya menyala penuh rencana jahat. Aruna tidak mendengar percakapan itu, tetapi ia bisa merasakan gelombang kebencian yang dipancarkan oleh dua orang terdekatnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Tekanan di perusahaan sedang memuncak, sikap Devano berubah drastis, dan kini ibu mertua serta iparnya terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Aruna merasa dirinya berdiri di tengah badai yang siap menerpanya kapan saja. Ia mengambil segelas air mineral dan memutuskan untuk menjauh, mencari udara segar di balkon. Di balkon, Aruna mengeluarkan ponselnya. Ia membuka sebuah aplikasi tersembunyi, sebuah dashboard khusus yang hanya ia yang bisa mengaksesnya. Ini adalah dashboard untuk memantau proyek A, dan juga data lisensi sistem operasional vital perusahaan yang selama ini ia sewakan secara formal ke perusahaan milik Devano. Lisensi sistem itu adalah jantung perusahaan. Tanpa lisensi tersebut, seluruh operasi keuangan dan data proyek akan lumpuh. Jantungnya berdebar kencang saat melihat grafik likuiditas proyek A merah. Dalam 2 minggu terakhir, setelah Devano mengabaikan semua laporannya karena merasa lebih tahu, grafik itu terus merosot. Jika Devano terus mempertahankan manajer baru yang ia tunjuk sendiri untuk mengelola proyek A, seorang manajer yang jelas-jelas tidak mengerti sistem Aruna, maka perusahaan akan default dalam waktu sebulan. Saat itulah Devano menghampirinya. Kenapa di sini? Kau seharusnya di dalam, Aruna, bergaul dengan istri-istri kolega yang lain. Jangan menyendiri seperti ini. Itu membuatku terlihat buruk. Devano berbicara tanpa menoleh, matanya terpaku pada layar ponselnya, tampaknya sedang membalas pesan. Aku hanya mencari udara segar, Dev. Dan aku sedang memeriksa laporan proyek A, grafiknya semakin buruk. Kau harus lihat ini. Aruna menyodorkan ponselnya. Devano menoleh, raut wajahnya berubah dingin. Aku sudah bilang, aku yang sekarang mengurus proyek A. Jangan sok tahu. Kau hanya perlu mengurus rumah dan menjadi istri yang mendukung. Jangan merusak momen kemenanganku dengan laporan sialanmu itu. Kau pikir aku tidak mampu mengurus perusahaan ini setelah ayahku menyerahkannya padaku? Aku adalah CEO, Aruna. Aku tahu yang terbaik. Nada suara Devano penuh kesombongan, sebuah nada yang belum pernah Aruna dengar sebelumnya. Tapi ini bukan soal kemampuan, Devano. Ini soal sistem dan data. Hanya aku yang tahu kuncinya. Jika kau tidak segera menindaklanjuti laporan ini, kita akan kehilangan miliaran, bahkan reputasi kita, desak Aruna. Devano tertawa sinis, tawa yang menusuk hati Aruna. Kunci? Data? Kau pikir kau sepenting itu? Aku bisa memanggil konsultan manapun untuk memecahkan kode-kodemu yang genius itu. Berhentilah mencari perhatian, Aruna. Kau hanya ingin aku terus melihatmu sebagai penyelamat. Aku sudah muak. Devano meletakkan tangannya di pinggang, memancarkan aura arogansi. Mulai sekarang, aku tidak mau kau lagi mencampuri urusan kantor. Besok, aku akan menunjuk penggantimu.
Kau dipecat dari jabatan manajer. Nikmati saja hidupmu sebagai istri CEO. Jangan buat aku malu lagi. Aruna terdiam. Kata-kata itu menghantamnya, bukan karena kehilangan jabatan, tetapi karena kehilangan rasa hormat dari suaminya. Ia menyadari, jabatan CEO telah mengubah Devano menjadi monster yang egois, yang melihat dirinya sebagai aset yang harus disingkirkan setelah tidak lagi berguna. Jadi, ini keputusanmu? Tanya Aruna, suaranya bergetar menahan amarah yang membakar. Ya, ini keputusanku. Dan aku tidak menerima penolakan, tegas Devano. Ia lantas berbalik, meninggalkan Aruna sendirian dengan mata berkaca-kaca. Ia kembali ke dalam ballroom untuk melanjutkan perayaannya, seolah-olah percakapan itu hanyalah interupsi kecil yang tidak berarti. Aruna mengepalkan tangannya. Rasa sakit itu seketika berubah menjadi tekad yang membara. Ia mengusap air matanya dan kembali ke dalam ruangan. Ia tidak mencari Devano. Ia mencari Bu Ratna dan Riko. Mereka sedang berdiri di dekat pintu keluar, bersiap pergi. Bu Ratna, Riko, sapa Aruna dengan suara yang sangat tenang. Oh, kau belum pulang? Bukankah sudah jelas Devano tidak membutuhkanmu lagi? Cibir Bu Ratna. Aku hanya ingin mengucapkan selamat, kata Aruna. Selamat atas jabatan baru Devano. Saya harap, dengan Devano di puncak, kalian semua bahagia. Kami pasti bahagia, Aruna. Tanpa dirimu, kami akan jauh lebih bahagia, sahut Riko. Aruna mengangguk pelan. Baik, kalau begitu, saya juga akan segera mengambil keputusan untuk kebahagiaan saya sendiri. Bu Ratna dan Riko hanya mengangkat bahu, menganggap ancaman Aruna hanyalah gertakan wanita yang patah hati. Mereka tak tahu, Aruna tidak hanya berencana meninggalkan rumah Devano, tetapi juga menarik semua fondasi yang selama ini diam-diam ia tanam di perusahaan itu. Aruna menoleh ke arah suaminya yang masih tertawa riang di tengah kerumunan. Ia tersenyum simpul, senyum yang menyimpan ribuan rencana balas dendam yang dingin. Nikmatilah malam ini, Devano. Karena ini mungkin perayaan terakhirmu di puncak. Aruna memutar tubuhnya dan meninggalkan pesta itu tanpa berpamitan lagi. Malam itu, ia tidak pulang ke rumah mereka. Ia melajukan mobilnya menuju kantor Pak Lukman, pengacara dan tangan kanannya yang selama ini bekerja dalam diam untuk mengurus urusan bisnis rahasianya. Keputusan telah dibuat. Devano dan keluarganya telah mendeklarasikan perang, dan Aruna siap untuk bertempur habis-habisan. Mobil Aruna melaju membelah malam Jakarta yang masih ramai, meninggalkan gemerlap palsu pesta perayaan Devano. Air mata yang tadi ditahannya di balkon, kini kering, digantikan oleh kobaran api amarah yang dingin dan terencana. Malam itu, ia tidak menuju rumahnya, tetapi ke kantor Pak Lukman, pengacara sekaligus mitra bisnis kepercayaannya selama bertahun-tahun. Kantor Pak Lukman tidak terletak di gedung pencakar langit yang mewah, melainkan di sebuah penthouse eksklusif yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis. Di sanalah, Yayasan Aruna Sejati beroperasi secara rahasia, sebuah payung hukum yang menaungi seluruh aset dan bisnis Aruna yang tidak diketahui oleh Devano maupun keluarganya, termasuk perusahaan vendor raksasa yang menyediakan sistem operasional vital untuk perusahaan Devano. Pak Lukman, seorang pria parubaya yang tenang dan cerdas, sudah menunggunya. Begitu Aruna masuk, tanpa perlu banyak kata, Pak Lukman sudah memahami segalanya dari raut wajah Aruna. Keputusan sudah bulat, Nyonya? Tanya Pak Lukman, menawarkan Aruna secangkir teh hangat. Bulat, Pak Lukman. Devano baru saja memecat saya di telepon, dan melarang saya mencampuri urusan kantor. Itu adalah garis terakhir, jawab Aruna, tangannya memegang cangkir erat-erat. Mereka menyebut saya parasit. Baiklah, sekarang saatnya, parasit, ini menunjukkan apa yang terjadi jika ia ditarik dari inangnya. Aruna kemudian membuka laptopnya, memproyeksikan tampilan proyek A yang bermasalah. Seperti yang saya khawatirkan, Pak, likuiditas sudah hampir menyentuh batas kritis. Manajer baru yang ditunjuk Devano tidak tahu bagaimana mengelola cash flow proyek A. Dan yang paling penting, mereka mengabaikan fakta bahwa lisensi ASYS 50 yang mengoperasikan seluruh sistem keuangan proyek itu terdaftar atas nama Yayasan Aruna Sejati. Lisensi ASYS 50 adalah kunci. Lisensi itu adalah hasil kerja keras Aruna sebelum menikah. Sebuah sistem yang ia patenkan dan ia sewakan kembali ke perusahaan suaminya dengan kontrak tahunan yang otomatis diperpanjang. Namun, dengan pengusiran Aruna,
Ia memiliki hak penuh untuk membatalkan lisensi tersebut karena adanya pelanggaran etika dan kontrak kerja. Saya sudah siapkan dokumennya, Nyonya. Begitu Anda memberi perintah, kita bisa mengajukan pembatalan kontrak lisensi dengan dasar adanya konflik internal yang menghalangi pengoperasian sistem. Tanpa ASYS 50, semua data proyek A, termasuk akses ke kas proyek dan database klien, akan terkunci total. Itu akan menyebabkan kelumpuhan operasional dalam hitungan jam, jelas Pak Lukman. Berikan waktu 2 hari, Pak. Saya ingin Devano melihat dan merasakan dulu akibat dari kesombongannya sebelum kita menyerahkan surat pembatalan lisensi. Selain itu, saya mau Anda segera mengurus gugatan cerai dan mengikat semua aset yang terkait dengan Devano. Perintah Aruna, matanya penuh perhitungan dingin. Pak Lukman tersenyum tipis. Sesuai rencana, Nyonya. Dan jangan khawatir soal aset. Sebagian besar kekayaan Devano terikat pada jaminan utang perusahaan yang hanya bisa dicairkan atau diganti dengan persetujuan Anda sebagai pemegang kendali ASYS 50 secara tidak langsung. Dia tidak akan bisa kabur dengan uang Anda. Malam itu, hingga menjelang subuh, Aruna dan Pak Lukman menyusun strategi balas dendam yang dingin dan sistematis. Ini bukan lagi soal emosi, ini adalah perang bisnis dan hukum. 2 hari berlalu. Di kantor utama perusahaan, suasana sudah mulai terasa tegang. Devano, yang masih tenggelam dalam euforia sebagai CEO, justru mulai merasa terganggu. Ia sibuk menerima ucapan selamat, tetapi di balik mejanya, tumpukan berkas dari bagian operasional mulai menggunung. Manajer yang ditunjuk Devano menggantikan Aruna, seorang pria muda bernama Fajar, terlihat panik. Ia bolak-balik ke ruangan Devano. Pak CEO, saya sudah katakan, proyek A mengalami hambatan cash flow yang sangat serius. Kita tidak bisa membayar supplier untuk material krusial bulan ini, lapor Fajar dengan wajah pucat. Devano, yang sedang sibuk memilih warna mobil sport barunya, mengibaskan tangan dengan jengkel. Kenapa kau begitu dramatis, Fajar? Bukankah itu hanya masalah teknis? Transfer saja dananya. Sesulit apa sih? Masalahnya, Pak, data transfernya tidak sinkron. Sistem ASYS 50 yang dipakai Bu Aruna itu sangat kompleks. Saya sudah coba pakai password lama Bu Aruna, tapi tidak berhasil. Sejak Bu Aruna pergi, ada semacam lapisan keamanan tambahan yang muncul. Saya butuh otorisasi dari beliau. Jelas Fajar, frustrasi. Aruna? Cih. Dasar wanita cari perhatian. Dia sengaja membuat sistemnya rumit agar dia terlihat penting. Bentak Devano, melempar bolpoinnya. Sudah kubilang, jangan pernah sebut namanya di sini. Panggil saja tim IT, suruh mereka bobol sistem bodoh itu. Aku tidak mau ada hambatan hanya karena ulah mantan manajer yang cemburu. Fajar menunduk, takut. Tim IT sudah mencoba, Pak. Mereka bilang sistem ini terikat paten dan butuh kode otorisasi dari pemegang lisensi. Mereka menyarankan untuk menghubungi pemilik lisensinya secara resmi. Pemilik lisensi? Siapa dia? Aku tidak ingat ada lisensi untuk sistem internal kita. Devano mengernyitkan dahi. Sejak awal, Devano mengira semua sistem adalah milik perusahaan. Data kami menunjukkan bahwa lisensi tersebut dimiliki oleh Yayasan Aruna Sejati, jawab Fajar dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Devano terperangah. Apa? Yayasan Aruna Sejati? Aruna? Itu nama dia? Tidak mungkin. Itu pasti akal-akalannya untuk menguasai perusahaan. Devano bangkit, amarahnya memuncak. Saat itulah ponsel Devano berdering. Itu adalah Bu Ratna. Devano, kau di mana? Kenapa kau tidak datang ke acara amal kemarin? Semua orang mencarimu. Kau harus hadir di acara-acara sosial seperti itu. Kau CEO sekarang, jangan fokus pada masalah kantor yang sepele. Sembur Bu Ratna tanpa salam. Bu, aku sedang ada masalah besar di kantor. Masalah keuangan. Sistemnya terkunci, Bu. Dan ternyata, wanita itu, Aruna, dia punya hak paten atas sistem yang dipakai proyek A. Devano setengah berteriak. Jangan berlebihan. Itu pasti hanya gertakan wanita rendahan itu. Berikan saja dia sedikit uang, pasti dia akan memberimu kodenya. Jangan biarkan masalah kecil itu mengganggu rencana kita untuk mengusirnya sepenuhnya dari hidupmu. Fokus. Kau harus segera urus gugatan cerai. Aku sudah bilang,
Dia hanya akan menjadi beban dan memperlambat langkahmu, desak Bu Ratna dengan nada sinis. Mendengar desakan ibunya, Devano kembali yakin. Benar, ini pasti hanya trik Aruna. Aku tidak boleh terlihat panik. Baik, Bu. Aku akan panggil Aruna dan memberinya ultimatum. Aku akan buktikan padanya bahwa aku tidak bergantung pada wanita manja sepertinya. Janji Devano, menekan kembali rasa panik yang merayap. Devano kemudian mencoba menelepon Aruna. Namun, Aruna menolak panggilannya. Devano mengirimkan pesan singkat, ultimatum, dan bahkan ancaman. Tidak ada balasan. Devano semakin frustrasi. Ia merasa kehilangan kendali atas situasi yang seharusnya berada di bawah telapak kakinya. Sementara Devano tenggelam dalam kesombongan dan frustrasi, di kantornya, Aruna menerima telepon dari Nisa, sahabatnya yang juga CEO di perusahaan properti rival. Kau yakin dengan langkah ini, Ru? Membatalkan lisensi sistemmu itu seperti meledakkan bom waktu. Itu akan menghancurkan reputasi mereka, tapi juga akan membuat namamu sedikit ternoda karena konflik ini, kata Nisa dengan nada khawatir. Aku harus, Nis. Mereka menyebutku parasit. Mereka ingin aku pergi. Baiklah, aku pergi, tapi aku akan membawa serta semua yang menjadi fondasi mereka. Devano tidak menghargai kecerdasanku, dia hanya melihatku sebagai dekorasi. Aku sudah lelah memberinya peringatan di balik layar, kata Aruna. Ini adalah pelajaran yang harus ia terima. Dia harus tahu, menjadi CEO bukan hanya soal gelar, tapi soal tanggung jawab dan integritas. Baiklah, aku akan memantau dari jauh. Ingat, timku dan perusahaanku siap mendukungmu. Apapun yang terjadi, janji Nisa, yang merupakan support sistem terkuat Aruna. Keesokan paginya, situasi di kantor Devano memburuk drastis. Proyek A benar-benar terhenti. Para supplier mulai mengirimkan surat protes karena pembayaran tertunda. Gosip tentang krisis likuiditas mulai beredar di kalangan karyawan. Devano, yang semula disambut dengan tepuk tangan, kini dihadapi dengan tatapan khawatir dan bisik-bisik ketidakpercayaan. Devano yang panik, akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah orang tuanya untuk meminta saran dari Bu Ratna. Devano, Bu Ratna, dan Riko duduk di ruang tamu mewah. Semuanya tegang. Bu, Fajar bilang, kita harus menghubungi Yayasan Aruna Sejati. Kalau tidak, kita akan kehilangan proyek A. Apa yang harus kulakukan? Tanya Devano. Kini nada suaranya berubah menjadi ketakutan. Tenang, Devano. Itu hanya yayasan sosial kecil milik Aruna. Beri dia cek kosong, dia pasti akan menyerahkannya padamu. Dia wanita miskin sebelum menikah denganmu, dia pasti butuh uang. Kata Bu Ratna, mencoba meredakan kepanikan Devano, meskipun jauh di lubuk hatinya ia mulai khawatir. Riko, yang lebih impulsif, menyela, atau kita ancam saja. Kita bilang kalau dia tidak memberi kuncinya, kita akan menceraikannya dan tidak memberinya sepeser pun. Dia pasti takut. Devano mengangguk, ide Riko terdengar masuk akal baginya. Mereka memutuskan untuk menunggu Aruna pulang ke rumah malam itu, dan mengejutkannya dengan ultimatum. Mereka yakin, Aruna, yang mereka anggap lemah dan tergantung pada uang, pasti akan menyerah. Mereka tidak tahu, Aruna sedang berada di kantor Pak Lukman, menyaksikan dari jauh betapa paniknya mereka. Aruna melihat pesan-pesan ultimatum dari Devano, dan ia hanya tersenyum pahit. Devano masih tidak mengerti. Dia masih mengira aku butuh dia. Dia masih menganggapku lemah. Aruna memberikan instruksi terakhir kepada Pak Lukman. Pak, saya rasa saya sudah memberikan kesempatan yang cukup. Mereka tidak menganggap serius peringatan saya. Besok pagi, tepat saat jam operasional dimulai, kirimkan surat resmi itu. Tidak perlu ada negosiasi. Saatnya mereka merasakan konsekuensi dari pemecatan yang mereka lakukan. Surat resmi pembatalan kontrak lisensi ASYS 50 itu kini siap dilayangkan. Devano sudah diberi peringatan di balik layar, tetapi kesombongannya membuatnya buta. Sekarang, Devano harus siap menghadapi kenyataan bahwa mantan manajer operasional yang ia usir akan menjadi alasan utama runtuhnya perusahaan yang baru ia pimpin. Keesokan paginya, Aruna sengaja datang ke kantor untuk mengambil beberapa barang pribadinya. Ia berjalan melewati lobi, mengabaikan tatapan iba dan rasa ingin tahu para karyawan. Ia tahu, jam-jam berikutnya akan menjadi puncak kehancuran bagi Devano, dan ia harus berada di sana untuk menyaksikannya sendiri. Aruna siap. Pagi itu,
Udara di lantai 20 gedung perusahaan terasa tebal. Bukan hanya karena pendingin udara yang berlebihan, tetapi karena ada semacam aura ketidakpastian yang menggantung di udara. Tepat pukul 9 pagi, Devano berdiri di atas panggung kecil di ruang serbaguna, menghadap sekitar 300 karyawan dari berbagai divisi. Rapat besar mendadak ini, yang Devano sebut sebagai orientasi visi CEO baru, adalah yang pertama sejak ia resmi memegang jabatan tertinggi. Di sisi kiri barisan depan, duduk Bu Ratna, mengenakan setelan desainer yang mahal, dengan senyum puas dan tatapan angkuh yang terus mengamati sekeliling. Di sebelahnya ada Riko, yang sibuk bermain ponsel sambil sesekali melirik ke arah pintu masuk, menunggu kedatangan sosok yang paling ia benci. Di tengah kerumunan, duduklah Aruna. Ia mengenakan setelan kerja yang rapi namun santai, terlihat tenang dan berwibawa, jauh dari kesan panik atau ketakutan. Ia datang ke sana bukan untuk rapat, melainkan untuk mengambil beberapa barang pribadi dan memfinalisasi penyerahan surat pengunduran diri resminya kepada Sekretaris Devano. Namun, ketika diminta untuk bergabung dalam rapat, Aruna menurut. Ia tahu ini adalah panggung yang telah disiapkan Devano, dan ia siap menjadi penonton kehancurannya sendiri, sebelum gilirannya tiba untuk membalas. Devano memulai pidatonya dengan penuh percaya diri, berbicara tentang visi ambisiusnya, restrukturisasi perusahaan, dan semangat baru. Ia tampak sangat menikmati sorotan. Karyawan sesekali bertepuk tangan, namun banyak yang saling pandang, terutama mereka dari divisi operasional dan keuangan, yang tahu betul bahwa di balik pidato megah itu, ada proyek A yang sedang sekarat dan sistem vital yang lumpuh. Devano kemudian mengalihkan topik. Untuk mencapai visi ini, katanya, suaranya menggelegar melalui mikrofon, kita harus memotong semua rantai kelemahan. Kita butuh efisiensi, dan yang paling penting, kita butuh loyalitas mutlak dan kompetensi tanpa celah. Bu Ratna tersenyum lebar. Ini adalah isyarat yang ia tunggu-tunggu. Sayangnya, lanjut Devano, nadanya berubah menjadi dingin dan menghakimi, tidak semua orang di ruangan ini pantas berada di sini. Ada beberapa orang yang hanya menjadi beban, yang menghalangi laju kita, yang menggunakan posisinya hanya untuk mencari popularitas murahan atau kepentingan pribadi. Pandangan Devano menyapu kerumunan, berhenti tepat pada Aruna. Seluruh ruangan kini terdiam. Ketegangan mencekik udara. Semua mata mengikuti pandangan Devano, tertuju pada Aruna. Hari ini, saya, sebagai CEO dan pemimpin perusahaan ini, akan membuat keputusan yang keras namun perlu demi masa depan kita semua, kata Devano. Ia berjalan turun dari panggung, langkahnya disengaja dan dramatis, menuju barisan tempat Aruna duduk. Aruna tetap duduk tegak, tatapannya dingin, seolah ia hanya menyaksikan pertunjukan teater murahan. Ia tahu ini akan terjadi. Ini adalah eksekusi publik yang dirancang oleh Devano dan Bu Ratna. Devano berhenti tepat di depan Aruna. Mikrofon di tangannya mendekat ke bibir. Wajahnya memancarkan perpaduan antara kemarahan yang dipendam dan arogansi kekuasaan. Nyonya Aruna, panggil Devano, menggunakan nada formal yang tajam. Mulai hari ini, jabatan Anda sebagai manajer keuangan dan operasional senior di perusahaan ini dicabut sepenuhnya. Bisik-bisik langsung memecah keheningan di seluruh ruangan. Karyawan-karyawan terkejut. Aruna dikenal sebagai salah satu manajer terbaik. Dan tidak hanya itu, Devano melanjutkan, suaranya meninggi, mengabaikan bisikan-bisikan itu. Saya juga tidak membutuhkan Anda lagi di sisi saya. Anda terbukti tidak kompeten dan hanya menciptakan masalah internal yang merusak stabilitas saya. Devano kemudian mengeluarkan kalimat paling kejam dan merendahkan yang pernah ia ucapkan. Matanya menyala penuh penghinaan, persis seperti yang direncanakan Bu Ratna dan Riko. Angkat kaki dari kantor ini sekarang dan jangan harap kau masih jadi istriku, Satpam. Seret perempuan ini keluar. Teriakan Devano menggelegar, membuat ratusan karyawan terperanjat. Kata-kata itu begitu menusuk, begitu merendahkan, hingga bahkan Bu Ratna dan Riko sempat terkejut melihat betapa jauhnya Devano melangkah. Mereka tersenyum sinis, merasakan kemenangan yang manis. Dua orang satpam mendekat, ragu-ragu. Mereka tahu betul siapa Aruna. Aruna akhirnya berdiri. Ia tidak menoleh ke arah satpam, juga tidak menundukkan kepala. Ia menatap Devano lurus di mata, tatapan yang begitu dingin dan menusuk, sehingga Devano sendiri sempat mundur selangkah karena terintimidasi. Baik, Devano, jawab Aruna dengan suara yang sangat tenang dan jelas, bahkan tanpa menggunakan mikrofon. Saya akan pergi.
Tapi ingat baik-baik perkataanmu hari ini. Kau akan menyesali keputusan ini lebih dari apapun yang pernah kau sesali dalam hidupmu. Ia kemudian menoleh ke arah Bu Ratna dan Riko, yang sedang menyeringai. Dan untuk kalian berdua, nikmati kemenangan palsu ini. Karena setelah ini, gelombang yang akan datang akan menelan kalian bulat-bulat. Aruna menepis tangan satpam yang ragu-ragu menyentuhnya. Ia tidak perlu diseret. Dengan langkah mantap, ia berjalan sendirian melewati lautan karyawan yang terdiam, meninggalkan pandangan ratusan mata yang dipenuhi rasa iba, simpati, dan terkejut. Saat Aruna mencapai pintu keluar utama dan melangkah ke lobi, air matanya tak menetes. Yang ada hanya rasa jijik dan penentuan yang semakin kuat. Ia mengeluarkan ponselnya dan segera mengirim pesan singkat, "Lukman, aktifkan protokol penarikan diri. Sekarang." Kembali ke ruang serbaguna, Devano sedang menerima tepuk tangan meriah dari Bu Ratna dan Riko. Karyawan lain bertepuk tangan dengan canggung, hati mereka dipenuhi kegelisahan. Devano merasa seperti pahlawan yang baru saja menumpas musuh. Kau lihat, Devano, begitu seharusnya seorang CEO bertindak. Keras dan tanpa kompromi. Puji Bu Ratna, memeluk putranya dengan bangga. Riko menyeringai. Sekarang kita bisa bernapas lega. Wanita itu sudah pergi, dan semua asetnya pasti akan menjadi milikmu sepenuhnya. Devano tersenyum, merasakan lonjakan adrenalin dari arogansinya. Ya, sekarang perusahaan ini benar-benar milik kita. Tepat 5 menit setelah Aruna meninggalkan gedung, saat Devano sedang menikmati pujian dan kekuasaannya, sebuah alarm darurat berbunyi nyaring di seluruh ruangan. Alarm itu bukan alarm kebakaran, melainkan alarm dari divisi IT dan keuangan. Manajer IT, yang berlari terengah-engah, dengan panik naik ke atas panggung. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. "Pak CEO, Pak CEO, kita diserang," teriaknya. "Apa yang kau bicarakan? Serangan apa?" Devano membentaknya, kesal karena momennya terpotong. "Bukan serangan peretas, Pak, lebih buruk. Ada pembatalan lisensi sistem operasional ASYS 50 secara otomatis. Seluruh server kita di proyek A, mereka terkunci total." Devano membeku. "Terkunci? Maksudmu apa terkunci? Buka kuncinya. Kau tim IT." "Tidak bisa, Pak. Ini bukan bug. Ini adalah penarikan hak cipta. Sistem ini ternyata memang terdaftar atas nama pihak ketiga, dan barusan kami menerima notifikasi resmi dari Yayasan Aruna Sejati. Mereka menarik izin penggunaan. Semua data kas, data klien, dan database operasional proyek A lenyap dari sistem kita. Kita tidak bisa mengakses apapun. Proyek A lumpuh total." Ruangan yang semula riuh dengan bisikan, kini diselimuti oleh keheningan horor. Ratusan karyawan yang tadi menyaksikan pemecatan Aruna, kini memandang Devano dengan tatapan yang bercampur antara terkejut dan menyalahkan. Bu Ratna dan Riko yang semula tersenyum, kini wajah mereka berubah kaku, seperti patung yang baru dicat. Devano merasakan jantungnya jatuh ke lantai. Ia ingat ucapan Fajar, manajer keuangan, tentang Yayasan Aruna Sejati. Ia ingat ia meremehkan itu. Tiba-tiba, ponsel Devano berdering. Layarnya menunjukkan nama Fajar, manajer keuangan. Devano mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Ya, Fajar, ada apa?" "Pak CEO, Anda harus lihat ini. Kami baru saja menerima notifikasi dari bank. Karena proyek A lumpuh, dan sistem pembayaran terhenti total, transfer dana sebesar 50 miliar rupiah untuk supplier hari ini gagal. Mereka sudah menelepon dengan marah. Mereka bilang akan menggugat kita." Devano menjatuhkan ponselnya. Gagal bayar. Gugatan. Lumpuh total. Semua itu terjadi hanya dalam 5 menit setelah ia dengan sombongnya mengusir Aruna. Ia menoleh ke arah pintu utama, tempat Aruna baru saja pergi. Ia menyadari sepenuhnya sekarang, wanita yang ia sebut parasit adalah kunci dan pondasi sejati perusahaan ini. Bu Ratna, dengan wajah pucat, meraih lengan Devano. "Devano, cepat, telepon wanita itu. Kau harus memohon padanya. Suruh dia kembali. Sekarang." Devano dengan cepat mengambil ponselnya dan menelepon Aruna. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, mencoba terdengar berwibawa, namun suara panik yang tak tertahankan mendominasinya. Baru 5 menit pergi.
Suami menelponku karena perusahaannya mengalami kelumpuhan total yang mengancam kebangkrutan. Saat Devano menjatuhkan ponselnya, wajahnya adalah cerminan horor murni. Ia menatap kosong ke pintu keluar yang baru dilewati Aruna 5 menit sebelumnya. Di sekelilingnya, suasana di ruang serbaguna berubah dari perayaan menjadi kuburan ketakutan. Ratusan karyawan yang tadi menyaksikan arogansi Devano, kini menjadi saksi bisu kejatuhan instan perusahaan itu. Kepanikan yang timbul dari pengumuman manajer IT membuat suasana mendidih. Devano, yang tadi pagi masih berkuasa, kini terlihat tak lebih dari seorang anak kecil yang kehilangan mainannya. Bu Ratna tidak bisa lagi menyembunyikan kepanikan di balik make-up-nya yang mahal. Ia mencengkeram lengan Devano. Telepon dia lagi. Cepat. Telepon wanita itu dan minta maaf. Kita butuh kuncinya. Perintah Bu Ratna, suaranya melengking tajam dan hampir histeris. Ia tahu betul, jika perusahaan ini runtuh, status sosial dan kemewahan mereka akan ikut lenyap. Devano meraih ponselnya yang tergeletak di lantai, layarnya retak akibat benturan. Ia mencoba menghubungi Aruna berulang kali, mengirimkan pesan memohon, bahkan mengancam. Namun, semua usahanya sia-sia. Aruna benar-benar memblokir semua panggilannya, seolah ia sudah terhapus dari kehidupan Devano. Rico, yang selama ini hanya mengandalkan uang kakaknya untuk gaya hidup mewahnya, kini ikut panik. Ini gawat, Dev. Proyek A adalah 70% pendapatan kita. Kalau itu lumpuh, kita tidak akan bisa membayar gaji. Perusahaan bisa runtuh dalam seminggu. Rico mulai mondar-mandir tak karuan, meremas rambutnya. Ia tidak pernah membayangkan kemewahan yang ia nikmati bisa lenyap secepat ini, hanya karena arogansi Devano. Sementara Devano dan keluarganya tenggelam dalam kekacauan, Aruna sudah berada di mobilnya, yang kini melaju menuju kantor Pak Lukman. Keputusannya sudah bulat. Aruna mendengarkan voice note dari Nisa, sahabatnya. Ru, Devano telepon aku. Tentu saja, aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia terdengar seperti orang gila, memohon aku membantunya menghubungi mantan istrinya. Aku katakan padanya, kau pantas mendapatkan yang lebih baik daripada dia. Rencana berjalan sempurna. Sekarang, giliranku mengurus bagian pasar, ujar Nisa dalam pesan suaranya. Aruna tersenyum tipis. Devano bahkan sudah meminta bantuan sahabatnya, sebuah tanda bahwa ia benar-benar putus asa dan telah merusak jembatan dengan semua orang. Rencananya berjalan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Setibanya di kantor Pak Lukman, Aruna disambut dengan map-map tebal berisi dokumen hukum. Pak Lukman sudah siap. Nyonya, tim saya sudah mengirimkan surat pembatalan lisensi ASYS 50 ke alamat perusahaan Devano. Secara hukum, kita sudah aman. Mereka tidak bisa menggunakan sistem itu lagi. Kita juga sudah mengaktifkan protokol perlindungan aset pribadi Anda, jelas Pak Lukman, meletakkan map berwarna merah di hadapan Aruna. Bagus, Pak Lukman. Sekarang saatnya kita meningkatkan tekanan. Saya ingin kita memulai strategi balas dendam ini dari dua front, kata Aruna, memosisikan dirinya di meja seolah ia adalah panglima perang yang tengah merancang serangan akhir. Ia tidak lagi bicara dengan emosi seorang istri yang terluka, melainkan dengan ketenangan seorang CEO yang sedang menghukum pesaingnya yang bodoh. Front pertama adalah hukum dan keuangan. Aruna memerintahkan Pak Lukman untuk segera melayangkan gugatan cerai dengan dasar kekerasan verbal dan pengusiran di tempat kerja, sebuah dasar hukum yang kuat mengingat pemecatan itu terjadi di depan ratusan saksi. Selain itu, yang paling mematikan, Aruna meminta agar seluruh aset pribadi Devano yang terikat pada jaminan utang proyek A, segera dibekukan untuk sementara waktu. Pastikan dia tidak bisa menjual atau memindahkan apapun, Pak Lukman. Biarkan dia merasakan krisis finansial pribadi di saat perusahaannya kolaps, pinta Aruna. Selanjutnya, mengenai Yayasan Aruna Sejati, Aruna meminta Pak Lukman untuk segera mengumumkan secara tertutup kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham utama bahwa yayasan ini adalah pemilik resmi paten ASYS 50. Jelaskan bahwa sistem ini ditarik karena adanya pelanggaran kontrak dan pengusiran sepihak terhadap direksi. Kita tidak menyerang perusahaannya, Pak Lukman. Kita menyerang keputusan buruk Devano, tegas Aruna. Langkah ini sangat cerdas, karena memisahkan krisis perusahaan dari kesalahan manajemen lama, dan menyalahkan sepenuhnya arogansi Devano yang baru menjabat. Front kedua adalah pasar dan reputasi. Aruna kemudian menghubungi Nisa. Nis, ini waktunya.
Sesuai perjanjian kita, aku ingin kau melakukan dua hal. Pertama, tarik semua kerjasama perusahaanmu dengan perusahaan Devano, dan kirimkan surat resmi penarikan itu hari ini juga. Kedua, aku ingin kau segera mengumumkan rekrutmen besar-besaran untuk karyawan divisi operasional dan IT. Targetkan karyawan-karyawan yang loyal dan disingkirkan oleh Devano, perintah Aruna. Nisa, yang selama ini juga muak dengan kesombongan Devano di berbagai pertemuan bisnis, langsung setuju. Perintah dilaksanakan, Panglima. Aku jamin, semua klien yang terikat dengan perusahaanku akan segera kabur dari dia. Janji Nisa. Aruna mengakhiri panggilan. Ia memandang keluar jendela. Ini bukan lagi soal uang, tetapi soal harga diri dan keadilan. Kembali ke kantor Devano, keadaan sudah seperti kapal pecah di tengah badai. Ponsel Devano tidak berhenti berdering dari supplier yang marah dan dewan komisaris yang panik menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya mendengar sistem operasional utama perusahaan mati total, dan tidak ada yang tahu kapan akan pulih. Devano, Bu Ratna, dan Riko yang terkunci di ruang CEO, tidak bisa berbuat apa-apa selain bertengkar dan saling menyalahkan. Tepat pukul 2 siang, Sekretaris Devano masuk dengan wajah ketakutan, membawa tumpukan dokumen. Devano, dengan tangan gemetar, meraih dan membaca surat-surat itu. Surat pertama, dari kantor hukum Pak Lukman, adalah gugatan cerai dari Aruna. Isinya menuntut pembagian aset secara adil dan menuding Devano melakukan kekerasan verbal, dengan pemecatan publik sebagai bukti utama. Devano meremas surat itu, amarahnya meluap. Ia tidak menyangka Aruna bergerak secepat ini. Surat kedua, yang jauh lebih mematikan, adalah surat resmi dari Nisa, CEO perusahaan properti raksasa, yang menyatakan penarikan seluruh kontrak kerjasama senilai puluhan miliar rupiah, efektif seketika. Tidak mungkin. Nisa? Kenapa Nisa melakukan ini padaku? Aku tidak pernah punya masalah dengan Nisa, teriak Devano histeris, merobek surat itu. Bu Ratna, yang membaca surat itu, kini terduduk lemas di sofa. Kita tamat, Devano. Nisa adalah kunci di industri properti. Kalau dia menarik diri, semua mitra kerjanya akan ikut. Reputasi kita hancur. Tapi, Bu, apa hubungannya dengan Aruna? Tanya Riko, yang kini wajahnya benar-benar pucat. Ia mulai merinding menyadari betapa terhubungnya Aruna dengan dunia luar yang selama ini ia remehkan. Tentu saja ada hubungannya. Wanita itu pasti yang menggerakkan Nisa. Dia membalas dendam. Jawab Devano, matanya memancarkan kebencian, meskipun di dalamnya terselip ketakutan yang mendalam. Tiba-tiba, Sekretaris Devano masuk lagi, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Pak CEO. Ada lagi. Divisi SDM baru saja menerima setidaknya 50 surat pengunduran diri massal dari manajer dan staf senior divisi IT dan operasional. Mereka bilang mereka akan pindah ke perusahaan Nisa. Mereka bilang, perusahaan ini tidak lagi memiliki fondasi dan mereka lebih percaya pada integritas Bu Aruna. Berita ini adalah pukulan telak. Devano tidak hanya kehilangan sistemnya, tetapi ia juga kehilangan sumber daya manusia yang tahu bagaimana menjalankan perusahaan itu. Riko terhuyung. Ia kehilangan rekan-rekan pestanya. Bu Ratna meremas dadanya. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah besar. Mereka tidak hanya mengusir seorang istri, tetapi mereka telah mengusir dalang bisnis dan pemegang kunci rahasia yang selama ini melindungi mereka. Devano, dalam keputusasaan yang melumpuhkan, mencoba mengakses rekening pribadinya untuk menarik dana guna menutupi pembayaran supplier yang tertunda. Ia perlu uang tunai segera untuk menghentikan gugatan. Namun, notifikasi di layar laptopnya membuatnya benar-benar jatuh terduduk di kursi kebesarannya. Akses detail. Rekening Anda dibekukan sementara atas permintaan pengadilan terkait jaminan utang proyek A. Tidak mungkin. Uangku juga dibekukan. Rintih Devano, rasa takut kini bercampur dengan kemarahan. Ia tidak bisa bergerak. Ia kehilangan kekuasaan di kantor, ia kehilangan aset pribadinya, dan ia kehilangan istrinya. Semua karena kesombongan dan arogansinya yang hanya bertahan 5 menit. Ia menyadari strategi balas dendam Aruna tidak hanya bersifat emosional, tetapi terencana secara hukum dan bisnis yang sangat rapi dan mematikan. Pukulan ini belum seberapa, karena di hari-hari berikutnya, pengungkapan tentang Yayasan Aruna Sejati akan mengguncang Dewan Komisaris dan membuat nama Devano tercoreng selamanya.
Ia telah memantik perang yang tidak akan bisa ia menangkan. Devano, Bu Ratna, dan Riko yang masih terkunci dalam keputusasaan di ruang CEO, akhirnya keluar dari ruang lingkup kekecewaan mereka untuk beralih pada fase berikutnya, manipulasi. Setelah Devano gagal menghubungi Aruna berkali-kali dan menyadari bahwa semua rekening pribadinya telah dibekukan, rasa paniknya mencapai puncaknya. Ia tidak hanya takut kehilangan perusahaan, tetapi juga takut kehilangan gaya hidup mewah yang selama ini ia banggakan. Bu Ratna, sebagai otak keluarga, adalah yang pertama mendapatkan ide licik. Sudah cukup kau memohon, Devano. Kita tidak bisa mengharapkan simpati dari wanita seperti Aruna. Kita harus menggunakan cara lain, ujar Bu Ratna, matanya menyipit penuh perhitungan. Ia bangkit dari sofa, kembali menunjukkan aura dominasi yang sempat hilang. Aruna memang wanita cerdas, tapi dia punya satu kelemahan, hati nurani yang naif. Dia tidak akan membiarkan kita hancur total jika dia merasa bertanggung jawab atas penderitaan kita. Riko yang selama ini hanya mengandalkan ancaman fisik dan verbal, menatap ibunya bingung. Maksud ibu? Kita harus menyakiti diri sendiri? Tentu saja tidak menyakiti diri sendiri. Kita akan memainkan drama terbesar yang pernah ada. Kita harus membuatnya percaya bahwa kehancuran ini tidak hanya berdampak pada bisnis, tetapi juga pada kesehatan dan nyawa kita. Kita harus memancing rasa bersalahnya. Jelas Bu Ratna, seringai licik muncul di bibirnya. Devano, yang sudah tidak punya pilihan, mengangguk setuju. Kita akan membuat kecelakaan. Kecelakaan yang cukup serius untuk memanggil Aruna, tetapi tidak fatal. Bu, Riko, kalian harus membantuku. Rencana busuk pun disusun, drama kecelakaan palsu. Riko ditugaskan mencari lokasi yang terpencil dan mobil yang sudah tidak terpakai, serta menyewa beberapa orang untuk menjadi saksi dan figuran di rumah sakit. Bu Ratna akan berperan sebagai korban yang sangat tertekan dan dirawat di rumah sakit. Sementara Devano akan berperan sebagai suami yang depresi dan mengalami syok, yang terus memohon Aruna kembali. Keesokan harinya, Devano memanggil mantan sopirnya yang dipecat oleh Riko. Ia menjanjikan sejumlah besar uang yang, tentu saja, tidak bisa ia bayar saat ini, tetapi dijanjikan setelah perusahaan kembali normal. Sang sopir diminta untuk mengatur sebuah kecelakaan tunggal yang terlihat sangat parah. Devano memberikan salah satu mobil mewah lamanya yang memang sudah diasuransikan, dan meminta agar mobil itu ditabrakkan ke tiang listrik di jalan sepi. Devano ingin memastikan bahwa foto dan berita kecelakaan itu segera sampai ke telinga Aruna. Saat malam tiba, berita itu pun menyebar. Devano dengan sengaja membiarkan foto mobilnya yang ringsek parah tersebar di grup WhatsApp internal perusahaan yang masih aktif, disertai kabar bahwa ia dan Bu Ratna mengalami kecelakaan parah saat dalam perjalanan mencari pinjaman untuk menyelamatkan perusahaan. Devano bahkan merekam suara dirinya yang terdengar parau dan putus asa, mengirimkannya kepada beberapa rekan yang ia tahu akan segera meneruskan berita itu kepada Aruna. Dalam waktu 2 jam, berita, kecelakaan tragis CEO Devano dan ibunya, menjadi trending kecil di kalangan bisnis. Mereka bahkan tidak menyebut nama Aruna, tetapi fokus pada narasi bahwa sang CEO baru mengalami nasib sial setelah istrinya yang tidak loyal meninggalkannya. Bu Ratna sudah check-in di sebuah rumah sakit swasta elit atas nama, kelelahan parah akibat tekanan mental dan benturan kecil. Tetapi ia meminta Riko untuk membuat cerita bahwa ia mengalami pendarahan internal yang kritis. Sementara drama diatur, Aruna sedang berada di kantornya yang baru di gedung Yayasan Aruna Sejati, bersama Pak Lukman dan Nisa. Mereka sedang membahas proses takeover karyawan Devano, yang mengundurkan diri secara massal. Nisa sedang memuji keberanian Aruna ketika ponsel Aruna bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari mantan sekretaris Devano. Foto mobil ringsek Devano dan Bu Ratna. Pesan itu berisi narasi dramatis. Bu, tolong. Pak Devano dan Bu Ratna kecelakaan. Bu Ratna kritis di rumah sakit, beliau sangat shock setelah perusahaan lumpuh. Kami dengar beliau terus memanggil nama Ibu Aruna. Melihat foto itu, wajah Aruna sempat berubah. Ada secercah kaget yang tak bisa ia sembunyikan, meskipun ia tahu betapa jahatnya Devano dan Bu Ratna. Nisa dan Pak Lukman yang melihat reaksi Aruna, segera membaca pesan itu. Drama baru, Ru, cibir Nisa, matanya tajam. Itu pasti akal-akalan. Kecelakaan? Di saat seperti ini? Mana mungkin? Bu Ratna itu licik. Dia pasti tahu ini satu-satunya cara membuatmu kembali. Benar, Nyonya, timpal Pak Lukman dengan nada profesional.
Saya sudah memeriksa. Laporan kepolisian belum ada, dan mobil itu adalah mobil lama Devano. Ini adalah manipulasi emosi yang jelas. Mereka ingin Anda merasa bersalah atas kehancuran mereka, seolah-olah penarikan lisensi Anda adalah penyebab utama. Aruna menatap foto mobil yang ringsek itu lama. Ia memang memiliki hati nurani, dan ia tidak ingin Devano atau Bu Ratna benar-benar terluka parah. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia menunjukkan sedikit saja kelemahan, mereka akan memanfaatkan itu untuk menghancurkannya lagi. Saya tahu ini drama, kata Aruna, menutup ponselnya. Tapi saya tidak mau ada darah di tangan saya, Pak Lukman. Devano dan Bu Ratna tidak boleh terluka parah, karena saya ingin mereka melihat saya menang dengan mata kepala mereka sendiri. Aruna kemudian merancang strategi tandingan. Pak Lukman, saya ingin Anda segera mengirimkan seorang detektif ke rumah sakit tempat Bu Ratna dirawat. Cari tahu kondisi medisnya yang sebenarnya dan rekam semua percakapan mereka. Jika ini memang palsu, kita harus punya bukti konkret untuk membalikan drama mereka. Pak Lukman segera bertindak. Sementara itu, Aruna memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit, tetapi tidak secara langsung mendatangi kamar Bu Ratna. Ia pergi ke rumah sakit itu sebagai investor tanpa nama, menggunakan nama samaran dan alasan pura-pura menjenguk kliennya. Malam itu, Devano dan Riko sedang berada di koridor rumah sakit elit, di luar kamar VIP Bu Ratna. Devano, dengan pakaian kusut dan wajah yang sengaja dibuat layu, terus berpura-pura menangis histeris. Ia sengaja berbicara keras di telepon, memastikan semua orang di koridor mendengar. Aruna, kumohon. Kembalilah. Perusahaan hancur, dan sekarang ibu kritis karenaku. Kecelakaan ini hukuman karena aku memecatmu. Kumohon, Aruna, berikan saja kodenya. Hanya kau yang bisa menyelamatkan ibu. Devano terus merintih dramatis. Riko juga ikut berperan. Ia duduk di kursi roda, meskipun kakinya baik-baik saja, dan merintih tentang nyeri palsu. Mereka berdua sengaja menciptakan panggung kesedihan yang maksimal. Tiba-tiba, seorang perawat menghampiri Devano. Tuan Devano, ada seorang wanita yang mengaku perwakilan dari Yayasan Donatur ingin menjenguk Ibu Ratna. Tapi dia ingin merahasiakan identitasnya. Jantung Devano berdebar kencang. Ia yakin itu pasti Aruna. Devano meminta perawat itu untuk mengizinkan wanita itu masuk ruang tunggu, bukan kamar Bu Ratna. Ia ingin memancing Aruna secara emosional di ruang yang lebih privat. Aruna, yang menyamar dengan kacamata besar dan pakaian yang berbeda dari gaya biasanya, masuk ke ruang tunggu. Devano segera menghampirinya, meraih tangannya dengan putus asa. Aruna, kau datang. Aku tahu kau tidak sekejam itu. Ibu kritis, Aruna. Kumohon, lupakan semua yang terjadi. Aku mohon, berikan kuncinya. Selamatkan ibu. Devano berlutut di lantai, aktingnya sungguh meyakinkan. Aruna menatap Devano lurus di mata, ekspresinya sulit dibaca. Saya bukan Aruna, Tuan. Saya hanya diutus oleh pemilik yayasan untuk melihat kondisi Nyonya Ratna. Saya mendengar kabar buruk tentang krisis di perusahaan Anda. Pemilik yayasan sangat terkejut, kata Aruna dengan suara yang sengaja ia ubah. Tidak. Kau Aruna. Aku tahu matamu. Kumohon, Aruna. Aku berjanji akan mengembalikan jabatanku. Aku akan menceraikanmu dengan damai dan memberikan apapun yang kau mau. Asal selamatkan ibu. Devano terus memohon, memainkan kartu emosi terakhirnya. Aruna merasa mual melihat akting Devano. Ia hampir saja termakan, namun pada saat yang sama, ia menerima pesan singkat dari Pak Lukman. Nyonya, detektif berhasil merekam. Dokter yang merawat Bu Ratna adalah teman lama Riko. Kondisi Bu Ratna hanya kelelahan ringan, tidak ada pendarahan internal. Semuanya palsu. Rasa iba Aruna seketika lenyap, digantikan oleh kemarahan yang membeku. Mereka berani memalsukan penyakit kritis dan kecelakaan hanya untuk memanipulasiku. Aruna melepaskan tangannya dari cengkeraman Devano. Saya akan menyampaikan pesan Anda kepada pemilik yayasan, Tuan. Tapi seingat saya, pemilik yayasan sangat menghargai integritas dan membenci manipulasi. Jika semua krisis ini disebabkan oleh keputusan buruk dan arogansi Anda, saya rasa pemilik yayasan tidak akan mau ikut campur. Apalagi jika ada kebohongan yang terlibat, kata Aruna dingin. Aruna kemudian memberikan sebuah kartu nama. Jika Anda benar-benar ingin meminta maaf,
hubungi pengacara Nyonya Aruna. Jangan menyalahgunakan nama Nyonya Anda untuk drama murahan seperti ini. Perusahaan Anda sedang berdarah, Tuan, dan Anda sibuk berakting di rumah sakit. Aruna berbalik dan berjalan pergi. Devano terdiam, terkejut karena taktiknya gagal total dan perannya terdeteksi. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja memohon di hadapan wanita yang ia usir. Dan wanita itu tahu bahwa seluruh drama kecelakaan itu adalah kepalsuan yang menjijikan. Setelah meninggalkan rumah sakit, Aruna tidak lagi merasa iba. Kunjungan samaran itu tidak hanya membongkar drama kecelakaan palsu Devano dan Bu Ratna, tetapi juga menguatkan tekadnya. Ia menyadari bahwa ia berhadapan dengan lawan yang tidak akan segan-segan menggunakan kebohongan paling menjijikan demi memanipulasi keuntungannya. Aruna kembali ke kantor Pak Lukman. Malam itu, mereka berdua bekerja dalam keheningan yang tegang, menganalisis rekaman yang dikumpulkan oleh detektif. Rekaman itu berisi percakapan antara Bu Ratna, Devano, dan Riko di rumah sakit, di mana mereka tertawa puas karena berhasil menipu para perawat dan berharap Aruna akan segera datang. Yang paling penting, ada rekaman Bu Ratna yang tanpa sengaja mengakui penyalahgunaan dana yang dilakukan Riko beberapa bulan lalu. "Nyonya, ini adalah bukti emas," kata Pak Lukman, memutar ulang rekaman Bu Ratna yang terdengar lelah namun puas. "Riko, kau harus berhati-hati dengan uang sisa penjualan aset. Jangan sampai Devano tahu kau habiskan untuk berjudi lagi." Untung saja Aruna bodoh itu tidak pernah memeriksanya. Sekarang, dengan krisis ini, semua akan teralihkan. "Itu adalah pengakuan tersembunyi yang sempurna, Pak Lukman," ujar Aruna, matanya bersinar dingin. Pengakuan ini tidak hanya membuktikan manipulasi mereka, tetapi juga integritas buruk yang mereka sembunyikan selama ini. Sekarang kita punya amunisi untuk menyerang di rapat Dewan Komisaris. Ini akan membuktikan kepada semua orang bahwa krisis perusahaan ini bukan sekadar kesialan, melainkan serangkaian moral default yang dilakukan oleh Devano dan keluarganya. Aruna kemudian memberikan instruksi strategis. "Saya ingin Anda segera memanggil rapat Dewan Komisaris luar biasa dan pemegang saham utama. Gunakan bukti ini untuk menuntut pemecatan Devano dari kursi CEO dengan dasar gross misconduct dan fiduciary duty violation." Sementara Pak Lukman bergerak di ranah hukum dan dewan, Aruna mengaktifkan Nisa di ranah publik. Aruna meminta Nisa untuk mengadakan konferensi pers mendadak. Bukan untuk menyerang Devano secara langsung, tetapi untuk mengumumkan penarikan investasi besar-besaran dari perusahaan-perusahaan yang terbukti memiliki keterlibatan manajemen dalam kasus manipulasi dan penyalahgunaan dana. Tentu saja, meskipun Nisa tidak menyebut nama Devano, semua orang di industri tahu siapa target utamanya. Keesokan paginya, kekacauan di kantor Devano mencapai titik didih. Tidak ada kemajuan dalam memulihkan sistem, dan telepon terus berdering dari Dewan Komisaris yang marah, karena Devano tidak bisa memberikan solusi apapun. Bu Ratna dan Riko yang keluar dari rumah sakit, kembali ke rumah dengan wajah penuh kekalahan, menyadari bahwa taktik kecelakaan palsu mereka telah gagal total. Di tengah kekacauan itu, Riko menerima panggilan dari salah satu rekannya di meja judi. Rekan itu menuntut agar Riko segera melunasi utang judi besar yang tertunda. Riko berteriak panik di telepon, namun tidak ada yang bisa ia lakukan karena semua aset Devano telah dibekukan, dan ia sendiri tidak memiliki uang. Bu Ratna yang mendengar teriakan Riko langsung menghampirinya. "Riko, bisakah kau diam? Masalah kita sudah cukup banyak tanpa harus berurusan dengan utang judimu itu," bentak Bu Ratna. "Aku butuh uang, Bu. Aku diancam akan dilaporkan ke polisi. Kenapa Ibu tidak pernah memberiku modal untuk bisnis yang benar? Ibu selalu memberiku uang sisa," balas Riko. Kini ia menyerang balik ibunya dalam keputusasaan. "Uang sisa? Bukankah itu sudah lebih dari cukup untukmu?" "Tidak. Ibu sendiri yang bilang itu untuk menutupi kesalahan dan tidak dicium oleh Devano." Riko tanpa sengaja mengucapkan kalimat yang benar-benar mematikan. Devano yang berdiri di ambang pintu, mendengar seluruh pertengkaran itu. Matanya membelalak kaget. Ia telah kehilangan perusahaan, istrinya, dan asetnya, dan sekarang ia tahu bahwa ibunya dan adiknya menyembunyikan kebenaran tentang penyalahgunaan uang darinya. "Apa yang kalian bicarakan? Uang sisa? Kesalahan apa?" tanya Devano, suaranya pelan namun penuh bahaya. Bu Ratna dan Riko langsung membeku, wajah mereka pucat pasi. Mereka mencoba berkelit, tetapi Devano sudah terlalu marah dan tertekan untuk percaya. "Kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku.
Kalian menjual aset dan uangnya tidak masuk ke perusahaan, kan? Itu untuk Riko. Dan ibu menutupinya. Devano menuding ibunya dengan gemetar. Pertengkaran hebat pun terjadi, di mana Bu Ratna akhirnya mengakui bahwa ia memang sering memberikan dana, cadangan, dari penjualan aset kepada Riko untuk menutupi utang dan gaya hidupnya, dengan harapan Riko akan berubah. Mereka tidak pernah berniat merusak perusahaan, tetapi mereka terlalu percaya bahwa Aruna yang selalu diam akan menutup mata. Pengakuan Bu Ratna ini adalah pengakuan tersembunyi kedua yang jauh lebih emosional dan menghancurkan bagi Devano. Devano, yang sudah tidak memiliki apa-apa, merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia bela dan percayai. Ia menyadari bahwa di balik keangkuhannya, ia adalah korban manipulasi ibunya sendiri. Pada saat yang sama, rapat Dewan Komisaris luar biasa dimulai. Pak Lukman, dengan penampilan profesionalnya, memaparkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Ia menunjukkan laporan keuangan yang dirancang Aruna, yang mencatat anomali aliran dana yang mengarah pada penyalahgunaan aset, diikuti oleh rekaman suara Bu Ratna dan Riko. Ia juga menunjukkan bukti penarikan lisensi ASYS 50 yang sah dan legal. Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat, krisis ini bukan murni kegagalan sistem. Ini adalah gagalnya integritas Devano, yang dengan arogansi memecat manajer kunci dan mengabaikan peringatan, serta kegagalan etika Devano yang menutup mata terhadap manipulasi aset oleh keluarganya sendiri, ujar Pak Lukman, menutup presentasinya dengan tuntutan resmi, pencabutan jabatan CEO Devano. Tuntutan itu disambut dengan keheningan, sebelum akhirnya gelombang persetujuan datang. Dewan Komisaris sepakat, Devano tidak hanya gagal sebagai CEO, tetapi ia juga merusak reputasi dan kepercayaan perusahaan. Di luar ruang rapat, Nisa mengadakan konferensi persnya. Di depan puluhan media, Nisa mengumumkan penarikan investasi besar-besaran, secara terselubung menargetkan Devano. Pemberitaan ini segera menyebar luas, menciptakan citra di mata publik bahwa Devano adalah CEO yang tidak kompeten, korup, dan terlibat dalam drama keluarga yang merusak bisnis. Mendengar kabar rapat dewan dan berita dari media, Devano, yang sudah hancur akibat pengkhianatan ibu dan adiknya, semakin terpuruk. Ia menyadari bahwa Aruna telah bergerak selangkah lebih maju. Aruna tidak hanya mengambil uangnya, tetapi juga mengambil kehormatan, integritas, dan jabatannya di hadapan publik. Aruna telah mengumpulkan semua bukti dan pengakuan tersembunyi yang ia butuhkan. Bukti legal kegagalan Devano, pengakuan tersembunyi dari Bu Ratna dan Riko tentang penyalahgunaan dana, dan pengakuan emosional dari Devano sendiri tentang penyesalan atas pengusirannya. Panggung kini telah siap untuk pengungkapan besar yang akan menjadi akhir bagi kekuasaan Devano. Devano resmi dicopot dari jabatannya sebagai CEO. Keputusan Dewan Komisaris, yang diperkuat oleh bukti-bukti manipulasi yang disajikan Pak Lukman, telah membuat Devano tak berdaya. Dalam semalam, ia berubah dari CEO yang diagung-agungkan menjadi mantan eksekutif yang dibenci dan digugat. Bu Ratna dan Riko yang terjerat dalam utang dan pengkhianatan internal, kini hanya bisa bersembunyi di rumah mewah yang sebentar lagi akan disita. Namun, Dewan Komisaris tidak ingin perusahaan Devano benar-benar hancur. Mereka tahu kunci pemulihan adalah lisensi ASYS 50 yang dipegang oleh Yayasan Aruna Sejati. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan wajah dan aset, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengadakan acara seremonial besar-besaran, perayaan penyelamatan perusahaan dan pengangkatan CEO interim baru. Acara ini sengaja dirancang untuk menunjukkan kepada publik dan media bahwa perusahaan telah move on dari krisis Devano. Mereka mengundang semua pemegang saham, klien besar, dan tokoh bisnis penting, termasuk Nisa dan, yang paling dinantikan, perwakilan dari Yayasan Aruna Sejati. Mereka berharap, dengan menghormati yayasan tersebut, mereka bisa mendapatkan kembali lisensi itu. Di balik layar, Aruna menerima undangan resmi sebagai perwakilan utama Yayasan Aruna Sejati. Aruna tahu ini adalah panggung yang sempurna. Ia tidak akan datang untuk negosiasi, melainkan untuk pengungkapan total. Pada malam perayaan, ballroom yang sama yang menjadi saksi bisu kenaikan Devano kini menjadi saksi bisu kejatuhannya. Devano, Bu Ratna, dan Riko tidak diundang, tetapi mereka tetap datang. Devano, dalam penampilan yang sengaja lusuh dan menyedihkan, berdiri di sudut ruangan. Ia tahu Aruna akan datang. Ia datang bukan untuk memohon, tetapi untuk menghadapi Aruna secara langsung, mencoba memainkan kartu simpati di depan publik. Bu Ratna dan Riko juga ada. Wajah mereka tegang, berharap ada keajaiban yang bisa mereka raih.
Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua Dewan Komisaris. Mereka memuji langkah cepat perusahaan untuk mengatasi krisis dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Kemudian, tiba saat yang paling penting, penghormatan kepada Yayasan Aruna Sejati. Dan sekarang, ujar Ketua Dewan Komisaris, kami ingin mengundang perwakilan dari pihak yang telah menjadi kunci penyelamatan kita, sosok yang telah menunjukkan integritas dan kecerdasan bisnis yang luar biasa. Kami mengundang perwakilan dari Yayasan Aruna Sejati. Mohon maju ke atas panggung. Semua mata tertuju ke pintu masuk. Devano, Bu Ratna, dan Riko menahan napas. Mereka berharap yang datang adalah Pak Lukman, sehingga Devano masih bisa bernegosiasi. Namun, yang muncul bukanlah Pak Lukman. Dengan langkah yang anggun dan berwibawa, mengenakan gaun malam yang bersinar, datanglah Aruna. Sorotan lampu langsung mengarah padanya. Ruangan itu langsung riuh, bukan karena pujian, melainkan karena keterkejutan massal. Tidak mungkin, bisik Devano, matanya membelalak tak percaya. Bu Ratna mencengkeram lengan Devano hingga sakit. Dia Aruna. Kenapa dia yang datang? Bukankah itu yayasan sosial? Aruna berjalan menuju panggung. Ketika ia mencapai tengah ruangan, ia berhenti sejenak, menoleh langsung ke arah Devano, Bu Ratna, dan Riko. Senyum tipis yang penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Senyum itu terasa seperti belati yang menusuk kesombongan Devano. Aruna naik ke panggung. Ketua Dewan Komisaris, yang sempat bingung, segera mengambil alih. Nyonya Aruna, kami tidak menyangka Anda yang datang. Aruna mengambil mikrofon. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Saya bukan perwakilan dari Yayasan Aruna Sejati, katanya, suaranya jernih dan tegas, memecah keheningan yang mencekam. Saya adalah pendiri, pemilik tunggal, dan pemegang hak paten dari semua aset yang berada di bawah payung Yayasan Aruna Sejati, ungkap Aruna. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Para pemegang saham dan klien terkemuka saling berbisik. Devano, Bu Ratna, dan Riko benar-benar membeku. Mereka baru menyadari sepenuhnya bahwa istri yang mereka usir itu adalah pemilik bisnis rahasia yang jauh lebih besar dan kuat daripada yang mereka bayangkan. Saya mendirikan yayasan ini jauh sebelum saya mengenal Devano. Lanjut Aruna, tatapannya kini tertuju pada Devano yang mulai menangis di sudut. Selama ini, saya mengizinkan perusahaan ini menggunakan sistem saya, karena saya percaya pada visi almarhum ayah Devano. Saya menahan diri, berharap suami saya akan menghargai kecerdasan dan kerja keras saya. Aruna kemudian mengalihkan fokusnya, menuding Devano yang kini berjalan mendekat, mencoba menyela. Namun, apa yang saya dapatkan? Suara Aruna meninggi. Saya disebut parasit. Saya dituduh tidak kompeten, dan saya dipecat di hadapan ratusan karyawan dengan kata-kata paling kejam. Krisis perusahaan ini bukan karena kegagalan sistem, tetapi karena kegagalan moral Devano dan keluarganya. Devano, yang sudah berada di dekat panggung, mencoba meraih tangan Aruna. Aruna, aku minta maaf. Kumohon. Aku sangat menyesal. Ini semua salah Ibu dan Riko. Aku hanya korban. Aku butuh kode itu. Aku butuh kamu. Aruna menarik tangannya dengan tegas. Terlambat, Devano. Ia mengangguk ke arah Pak Lukman, yang berdiri di samping panggung. Pak Lukman kemudian memproyeksikan layar besar di belakang Aruna. Bukan lagi grafik perusahaan, melainkan rekaman audio dan video yang dikumpulkan dari bab 5 dan bab 6. Pertama, diputar rekaman suara Devano yang berteriak, "Angkat kaki dari kantor ini sekarang. Satpam seret perempuan ini keluar." Kemudian, diputarlah rekaman Devano, Bu Ratna, dan Riko di rumah sakit, yang tertawa saat membicarakan drama kecelakaan palsu mereka. Dan terakhir, yang paling mematikan, adalah rekaman Bu Ratna dan Riko yang mengakui penyalahgunaan dana perusahaan untuk membayar utang judi Riko, sambil meremehkan Aruna yang terlalu bodoh untuk menyadari. Pengungkapan di tengah perayaan itu menghantam semua orang seperti tsunami. Para pemegang saham terkejut melihat kebejatan moral Devano dan keluarganya. Devano yang melihat rekaman itu diputar di hadapan ratusan orang penting, langsung jatuh terduduk di depan panggung, merasa malu dan terhina. Bu Ratna dan Riko, yang menyadari bahwa mereka telah terekam, segera melarikan diri, namun sudah terlambat, semua mata di ruangan itu penuh penghinaan. Aruna mematikan proyektor dan menatap Devano dengan tatapan terakhir. "Saya tidak membutuhkan uang Anda,
Devano. Saya tidak membutuhkan jabatan Anda. Saya datang ke sini malam ini untuk memberitahu Anda semua. Wanita yang Anda usir adalah pemilik mahkota yang jauh lebih besar. Saya tidak akan kembali ke perusahaan ini. Anda telah menghancurkan diri Anda sendiri. Aruna melangkah turun dari panggung dan berjalan keluar, diiringi tepuk tangan tulus dari para karyawan dan kolega yang kini memandangnya sebagai pahlawan yang membawa keadilan. Ia meninggalkan Devano, Bu Ratna, dan Riko yang benar-benar hancur, terbungkam oleh aib yang mereka ciptakan sendiri. Malam setelah pengungkapan di tengah perayaan itu, bukanlah malam yang tenang bagi Devano, Bu Ratna, dan Riko. Aib yang mereka ciptakan sendiri kini menyebar viral, disiarkan ulang oleh media nasional, dan menjadi bahan pembicaraan utama di kalangan bisnis. Devano, yang tadi malam jatuh di depan panggung, kini terkunci di rumah mewah yang terasa seperti penjara. Ia hanya bisa menonton dirinya sendiri dipermalukan berulang kali di televisi, sementara ibunya dan Riko saling menyalahkan dengan histeris. Ini semua gara-gara kau, Devano. Kalau kau tidak memecat wanita itu di depan umum, dia tidak akan punya alasan untuk menghancurkan kita. Teriak Bu Ratna, melemparkan vas bunga ke dinding. Itu semua ide kalian untuk menyingkirkannya. Dan Riko yang mencuri uang itu. Sekarang dia datang menuntut semua kerugiannya. Balas Devano, kini ia menumpahkan semua kemarahannya kepada keluarganya sendiri. Mereka bertiga terperangkap dalam lingkaran saling tuduh dan penyesalan. Namun, drama keluarga mereka segera terinterupsi oleh ketukan keras di pintu. Pukul 10 pagi, tim dari kantor hukum Pak Lukman, didampingi oleh beberapa petugas dari kejaksaan, tiba di rumah mereka. Ini bukanlah kunjungan negosiasi, melainkan tuntutan dan penahanan resmi. Pak Lukman, dengan wajah tanpa ekspresi, membacakan surat perintah yang ditujukan kepada 3 orang tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan internal perusahaan, bukti-bukti penyalahgunaan wewenang dan manipulasi aset yang didapatkan oleh Dewan Komisaris, serta gugatan cerai resmi dari Nyonya Aruna, dengan ini kami mengajukan tuntutan hukum pidana dan perdata. Pak Lukman menjelaskan, tuntutan terhadap Devano meliputi gross misconduct dan penipuan publik terkait pemecatan, yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Tuntutan terhadap Riko adalah yang paling berat, melibatkan penggelapan dana perusahaan untuk utang judi dan penyalahgunaan aset. Sementara Bu Ratna dituntut sebagai pihak yang turut serta dan menutupi tindak kriminal, keterlibatan dalam penggelapan dan manipulasi aset. Riko adalah yang pertama bereaksi. Ia mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, namun dicegat oleh petugas. Ia berteriak dan meronta, menolak untuk ditahan. Aku tidak bersalah. Ini semua salah Devano. Dia yang CEO. Kau mencuri uang, Riko. Kami punya rekaman pengakuan ibumu, jawab salah satu petugas. Riko, yang putus asa, akhirnya menyerah dan diborgol. Ia meninggalkan rumah dengan kepala tertunduk, tangisan penyesalan yang terlambat. Giliran Bu Ratna. Wanita sombong yang selalu menjunjung tinggi status sosial itu, kini menghadapi kenyataan pahit. Ia mencoba bernegosiasi dengan Pak Lukman, menawarkan uang, dan memohon agar nama baiknya diselamatkan. Pak Lukman, saya mohon. Saya akan memberikan apapun. Jangan libatkan saya dalam hal ini. Status sosial saya akan hancur. Mohon Bu Ratna, air matanya membanjiri wajah yang sudah keriput. Sayangnya, Nyonya, integritas dan nama baik tidak bisa dibeli. Bukti-bukti yang kami miliki sudah kuat. Anda adalah otak di balik banyak manipulasi ini, jawab Pak Lukman dengan dingin. Bu Ratna dibawa keluar dalam keadaan histeris, disaksikan oleh tetangga-tetangga yang selama ini iri dengan kekayaan dan arogansinya. Dan terakhir, Devano. Ia hanya berdiri terpaku di tengah ruang tamu yang luas, menatap foto pernikahannya dengan Aruna. Devano tidak melawan. Ia sudah terlalu hancur, tidak hanya karena kehilangan segalanya, tetapi karena ia menyadari ia telah membuang permata demi sampah. Pak Lukman, ujar Devano dengan suara yang sangat rendah dan serak. Sampaikan pada Aruna bahwa dia menang. Aku mengakui semua kesalahanku. Aku adalah suami dan pemimpin yang bodoh. Aku harap dia bisa memaafkanku suatu hari nanti. Nyonya Aruna sedang memulai hidup baru, Tuan Devano. Fokusnya sekarang adalah menegakkan keadilan, balas Pak Lukman. Devano pun diborgol. Dalam perjalanan keluar, ia melihat beberapa petugas sedang memasang plang penyitaan di depan gerbang rumah mewahnya. Rumah yang sebentar lagi tidak akan lagi menjadi miliknya.
Sementara Devano dan keluarganya menghadapi proses hukum yang ketat, Aruna dan Nisa berada di sebuah kafe yang tenang, membahas langkah bisnis selanjutnya. Aruna baru saja menandatangani kontrak besar untuk perusahaannya, Yayasan Aruna Sejati, yang kini telah bertransformasi menjadi Aruna Technologies, sebuah perusahaan teknologi dan properti yang menjanjikan. Berita penahanan mereka menyebar cepat. Kata Nisa, menyeruput kopinya. Semua orang sekarang memuji kecerdasan dan ketegasanmu. Tidak ada yang lagi berani meremehkanmu. Aku tidak melakukan ini untuk pujian, Nis. Aku melakukannya untuk membuktikan bahwa wanita yang dianggap parasit oleh suaminya bisa menjadi ratu di kerajaannya sendiri, jawab Aruna. Pak Lukman kemudian bergabung. Nyonya, tuntutan perdata atas kerugian perusahaan sudah kami ajukan. Aset-aset Devano dan Bu Ratna akan dilelang untuk menutupi kerugian perusahaan. Mereka akan kehilangan segalanya, termasuk rumah mewah itu. Aruna mengangguk. Lakukan sesuai prosedur hukum, Pak Lukman. Pastikan tidak ada celah. Dan untuk Devano, saya ingin Anda memberikan satu informasi kepadanya saat proses interogasi. Perusahaan saya, Aruna Technologies, telah mengambil alih semua kontrak proyek A yang dulu ia rusak. Saya akan menyelesaikan proyek itu, dan saya akan membuktikan bahwa ia adalah satu-satunya yang gagal, bukan perusahaannya. Kabar ini adalah pukulan psikologis terakhir bagi Devano. Ia bukan hanya dipenjara dan dimiskinkan, tetapi juga harus melihat mantan istrinya, wanita yang ia usir, datang dan mengambil alih kegagalan terbesarnya dan mengubahnya menjadi kesuksesan yang gilang gemilang. Devano, Bu Ratna, dan Riko kini harus menghadapi kenyataan pahit di balik jeruji besi. Devano menyadari ia telah kehilangan segalanya, istri yang cerdas, harta, dan kebebasan. Bu Ratna dan Riko kehilangan status sosial dan kenyamanan yang selama ini mereka nikmati. Mereka merasakan konsekuensi penuh dari arogansi, keserakahan, dan pengkhianatan mereka. 3 tahun telah berlalu sejak malam pengungkapan itu. 3 tahun sejak Devano, Bu Ratna, dan Riko diborgol dan ditahan, meninggalkan rumah mewah mereka yang kini sudah resmi disita dan dilelang untuk menutupi kerugian perusahaan. Perusahaan lama Devano, berkat intervensi Dewan Komisaris dan bantuan sementara dari Pak Lukman dan tim, berhasil diselamatkan dari kebangkrutan, meski harus menjalani restrukturisasi besar-besaran dan kehilangan banyak pangsa pasar. Di sisi lain, Aruna telah memasuki fase kehidupan baru yang gemilang. Aruna Technologies, yang dulunya hanya sebatas yayasan dan vendor rahasia, telah berkembang menjadi raksasa teknologi properti yang dihormati di Asia Tenggara. Proyek A yang dulu mati di tangan Devano, kini telah diselesaikan oleh Aruna dengan sukses besar, mengubah kegagalan menjadi masterpiece yang mendongkrak reputasi perusahaannya. Aruna tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya, tetapi juga melampaui posisi suaminya dulu, menjadi CEO sejati yang memimpin dengan visi dan integritas. Kantor Aruna kini berada di gedung pencakar langit yang paling modern, jauh lebih mewah dari kantor Devano. Ia duduk di kursi CEO-nya, bukan sebagai istri yang meremehkan, melainkan sebagai pemimpin yang dicari dan dihormati. Nisa kini menjadi mitra strategis terbesarnya, dan mereka berdua sering muncul di majalah bisnis sebagai duo wanita yang mendominasi industri. Pak Lukman telah diangkat sebagai Chief Legal Officer di Aruna Technologies, membuktikan bahwa loyalitas dan kecerdasan selalu dihargai. Kehidupan baru Aruna juga memberinya kesempatan kedua dalam banyak hal. Ia menggunakan sebagian besar keuntungannya untuk mendirikan yayasan pendidikan dan teknologi yang sebenarnya, membantu wanita-wanita yang diremehkan di dunia kerja untuk mendapatkan pelatihan dan modal. Ia juga menemukan kembali dirinya sendiri, menjauh dari bayang-bayang pernikahan toksik dan fokus pada legasi yang ia bangun. Ia belum membuka hati untuk cinta baru, tetapi ia dikelilingi oleh kasih sayang tulus dari sahabat dan karyawannya yang loyal. Pada suatu sore yang tenang, Aruna sedang meninjau laporan keuangan. Pak Lukman masuk dengan membawa map yang tidak biasa. Itu bukan laporan bisnis, melainkan surat dari pengadilan. Nyonya, ada surat resmi dari pengadilan. Devano, Bu Ratna, dan Riko sudah menyelesaikan masa tahanan mereka. Mereka akan segera dibebaskan bersyarat. Jelas Pak Lukman, suaranya netral. Aruna berhenti sejenak, meletakkan pulpennya. Sudah lama ia tidak mendengar nama Devano. Tidak ada lagi kemarahan, hanya rasa iba yang samar. Bagaimana kondisi mereka? Tanya Aruna. Mereka kehilangan segalanya, Nyonya. Rumah, aset, dan reputasi. Riko dilaporkan kembali terjerat utang setelah keluar dari penjara.
Bu Ratna harus tinggal di rumah kontrakan kecil. Sementara Devano, dia mengalami masa sulit di dalam. Dia tidak punya keahlian apa-apa selain menjadi bos yang sombong. Dia sekarang bekerja serabutan dan hidup dalam kemiskinan, jawab Pak Lukman. Saya ingin mereka mendapatkan keadilan. Pak Lukman, bukan hukuman mati. Mereka harus membayar kerugian yang mereka ciptakan, kata Aruna. Apa tuntutan dari mereka? Tidak ada, Nyonya. Devano hanya mengirimkan satu surat resmi melalui pengacaranya yang ditunjuk negara. Isinya, permohonan maaf terakhir dan pengakuan bahwa Nyonya Aruna adalah satu-satunya alasan mengapa perusahaan bisa stabil. Ia mengakui ia bodoh karena memecat Anda, kata Pak Lukman, menyerahkan surat itu. Aruna membaca surat itu dengan perlahan. Dalam surat itu, Devano mengakui bahwa ia telah menjadi suami yang gagal dan pemimpin yang arogansi buta. Ia meminta maaf atas semua kata-kata kasarnya, terutama sebutan parasit. Ia mengatakan bahwa ia telah kehilangan segalanya dan sekarang tahu bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada gelar, tetapi pada kemampuan dan integritas. Aruna menaruh surat itu di meja. Ia menatap keluar jendela, melihat kota yang kini berada di bawah kendalinya. Devano telah kehilangan segalanya, dan ia telah memenangkan pertempuran ini. Namun, kemenangan sejati bukanlah melihat kehancuran mantan suami, melainkan pada kebebasan yang ia raih. Pak Lukman, saya tidak akan memaafkannya, tetapi saya juga tidak akan menghalanginya untuk memulai hidup baru, ujar Aruna. Aruna kemudian memberikan instruksi tak terduga. Saya ingin Anda menghubungi Devano secara anonim. Tawarkan dia kesempatan kedua, bukan di perusahaan saya, melainkan di yayasan pendidikan yang saya dirikan. Devano punya pengalaman manajerial, meskipun buruk. Tawarkan dia posisi sebagai manajer logistik di salah satu proyek sosial kami yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Berikan dia gaji yang cukup untuk hidup layak, tetapi tidak cukup untuk kembali ke gaya hidup lamanya. Ini bukan bantuan, Pak Lukman. Ini adalah ujian sejati baginya untuk membuktikan apakah ia benar-benar menyesal dan mau bekerja dari nol tanpa arogansi. Pak Lukman terkejut, tetapi mengangguk. Ia tahu, meskipun Aruna telah memenangkan perang, ia masih memiliki hati yang mulia. Ia memberikan Devano kesempatan, bukan karena cinta, tetapi karena ia percaya pada potensi perubahan manusia. Ini adalah bentuk hukuman yang lebih halus dan lebih mendidik daripada penjara. Aruna tersenyum, kembali fokus pada laporannya. Ia tahu, kisah cintanya dengan Devano sudah berakhir, tetapi kisah sukses dan kemanusiaannya baru saja dimulai. Ia telah membuang mahkota istri CEO yang palsu, dan kini ia mengenakan mahkota CEO yang sesungguhnya, yang terbuat dari keberanian, kecerdasan, dan integritas. Jauh dari gedung pencakar langit Jakarta, di sebuah area proyek sosial di pedalaman, Devano menjalani kehidupan barunya. Tidak ada tuxedo mahal, tidak ada ponsel yang berdering tanpa henti, dan yang paling penting, tidak ada kesombongan. Tugasnya sebagai manajer logistik, posisi yang ia dapatkan secara anonim, menuntutnya untuk bekerja dengan tangan kosong, berinteraksi langsung dengan kesulitan masyarakat, dan yang terberat, bekerja di bawah manajer yang sama sekali tidak peduli dengan latar belakangnya sebagai mantan CEO. Hidup sederhana ini memaksa Devano untuk melepaskan segala arogansinya. Ia belajar arti kerja keras, kerendahan hati, dan empati, nilai-nilai yang ia buang demi kekuasaan palsu. Ia merasa lebih damai dan tulus. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalunya, tetapi ia bangga dengan pria yang ia temukan di tengah keterpurukan ini. Pada suatu sore, Pak Lukman datang menemuinya, kali ini bukan untuk urusan hukum, melainkan sebagai perwakilan yayasan. Pak Lukman membawa sebuah amplop. Tuan Devano, kami sudah memantau pekerjaan Anda. Anda menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam integritas dan efisiensi, kata Pak Lukman. Yayasan telah memutuskan untuk memberikan bonus dan menawarkan Anda posisi yang lebih strategis di pusat kota. Devano menolak tawaran itu dengan senyum tulus. Terima kasih, Pak Lukman, tapi saya lebih suka di sini. Di sini saya menemukan kedamaian yang tidak pernah saya miliki saat saya menjadi CEO. Di sini saya mengerti, kekuasaan sejati adalah melayani, bukan memerintah, jawab Devano. Nyonya Aruna akan senang mendengarnya, balas Pak Lukman. Devano terkejut. Nyonya Aruna? Jadi ini semua? Ya, Tuan. Ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Nyonya Aruna kepada Anda.
Dia tidak ingin Anda hancur total, tetapi dia ingin Anda berubah. Dan tampaknya, Anda berhasil, jelas Pak Lukman, menyerahkan amplop itu. Di dalam amplop itu ada surat resmi yang ditandatangani oleh Aruna. Isinya bukan pengampunan, tetapi sebuah akte pelunasan utang perdata yang besar, yang selama ini mengikat Devano. Aruna telah melunasi sebagian besar utang yang tersisa, memberikan Devano kebebasan finansial, sehingga ia bisa memulai hidup tanpa beban masa lalu. Devano menangis, menyadari bahwa wanita yang ia sebut, parasit, adalah satu-satunya orang yang memberinya harapan kedua tanpa syarat. Sementara Devano menemukan kedamaian, nasib Bu Ratna dan Riko berakhir pahit. Mereka tidak mampu melepaskan kesombongan lama mereka. Mereka menolak pekerjaan kecil dan terus mencoba menipu orang dengan nama besar keluarga mereka yang sudah hancur. Riko kembali terjerat utang dan masalah hukum. Bu Ratna hidup sebatang kara di kontrakan sempit, terus menyalahkan Aruna atas kehancurannya. Penyesalan mereka hanya terbatas pada kehilangan harta, bukan pada perubahan moral. Aruna kini berada di puncak karirnya. Ia memimpin Aruna Technologies dengan penuh wibawa. Nisa dan Pak Lukman menjadi pilar kekuatannya. Aruna telah membuang mahkota istri CEO yang palsu dan mengenakan mahkota CEO yang sesungguhnya, yang terbuat dari keberanian, kecerdasan, dan integritas. Kisah ini berakhir bukan dengan Devano kembali memohon, melainkan dengan Aruna yang terbang bebas, menjadi inspirasi, dan mendapatkan akhir yang baru dengan mahkota yang sangat berbeda dan sesungguhnya. Sahabatku, sungguh luar biasa perjalanan Aruna dari seorang istri yang terhina